You're gonna kill him! You should say please. Halo, kembali lagi bersama Sam Kumyu in the Yau, masih dimantau movie tentunya. Oke, langsung aja, kali ini gue akan membahas film The Nightmare Alley tahun 2001 nih. Filmnya berkisah tentang seseorang yang sangat ambisius dan berbakat nih. Tapi karena sangat ambisiusnya, jadi dia ketipu sama seseorang yang dia percaya nih. Padahal dia udah percaya tapi dia ditipu gitu ya kan. Oke, langsung aja, nggak usah banyak moncong lagi, mulai. Dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menyeret mayat yang sudah terbungkus. Lalu laki-laki itu membakar rumah dan mayat tadi. Setelah itu laki-laki ini pergi dengan bus dan berhenti di sebuah kota. Lalu laki-laki yang bernama Stan Carlisle ini mengikuti seseorang yang agak kecil bernama Mayor ke sebuah karnaval di kota itu. Saat di karnaval, Stan melihat seorang wanita yang berpakaian merah bernama Molly di karnaval itu, dan sepertinya dia tertarik kepada wanita itu. Lalu Stan melihat pertunjukan yang bernama Beast or Man, pertunjukan yang memperlihatkan orang aneh yang memakan ayam hidup-hidup. Like a babe. Karena tidak memiliki uang, Stan pergi keluar saat si pemilik pertunjukan memintai uang, dan itu diketahui si pemilik pertunjukan yang bernama Clem. Namun saat Stan keluar, dia ditegur oleh Mayor bersama temannya yang bernama Bruno. Ternyata Mayor tahu kalau Stan mengikutinya ke dalam karnaval itu. Tetapi Bruno malah menawarkan pekerjaan kepada Stan dengan imbalan $1. Tentu saja Stan menerima tawaran pekerjaan itu. Setelah itu, saat pembagian upah, ternyata si pemilik acara orang aneh tadi alias Clem yang membagikan bayarannya. Dan tentu saja Clem memotong upah Stan untuk pertunjukan orang aneh tadi. Namun saat Stan mau pergi, Clem memanggilnya dan menawarkan $5 dan juga makanan untuk radio yang Stan miliki. Lalu Stan dan rombongan karnaval itu pergi untuk bergabung dengan rombongan karnaval yang lainnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat rombongan karnaval yang lain untuk bergabung. Saat Stan lagi makan sambil curi-curi pandang ke Molly, tiba-tiba orang aneh yang dipertunjukkan tadi kabur. Lalu Clem meminta bantuan kepada Stan untuk mencarinya. Let's get this fucker. Keep going to the fun house. Ternyata orang aneh itu bersembunyi di pojokan dan Stan berhasil menemukannya. Namun saat Stan mencoba berbicara kepada orang aneh itu menyerang Stan. Stan pun balik menghajarnya. Lalu Clem datang karena takut orang aneh itu mati dipukuli oleh Stan. I'm not gonna blow the whistle. You didn't do nothing against me. Come on, I'm not gonna hurt you. Lalu mereka memasukkan orang aneh itu ke kurungannya lagi. Sepertinya Clem mulai menyukai Stan karena pertolongannya menangkap orang aneh itu. Dan Clem menawarkan pekerjaan tetap untuk Stan. Keesokan harinya, Stan yang gak kebagian cuci muka, dia pergi ke toilet umum di sebuah rumah yang dijaga oleh tante-tante bernama Zina dan pacarnya bernama Pat. Certainly do. Mereka adalah pasangan mentalis yang bermain di karnaval. Saat Stan mau mandi, Pat pergi untuk membeli arak. Dan hanya tinggal Zina di tempat itu. Dan terjadilah pencolokan duniawi. Yeah, you can paddle for me. Singkat cerita, Stan mulai membantu Zina di pertunjukan karnavalnya. Dan kini Stan juga sudah mulai dekat dengan Molly.
Gina dan Pat bekerja sama untuk membohongi penonton seolah-olah Gina bisa membaca pikiran penonton. Tapi pertunjukan kali ini agak sedikit bermasalah karena Pat keteleran AO. Lalu Molly yang mengetahui hal itu, dia memberitahu Gina. Untungnya Gina bisa mengatasi penontonnya. I don't know. The next question. Pada malam harinya setelah pertunjukan itu, Pat dan Gina memberi bocoran-bocoran tentang trik mereka kepada Stan dan memperlihatkan sedikit pertunjukan kepada Stan hingga membuatnya terpolongo-polongo. I see an older man. What was his pride? My father. No, that's it. That's it. Pat dan Gina memiliki kode-kode khusus di setiap perkataan dan gerakan tubuhnya. Dan mereka membuatnya sendiri yang ditulis di sebuah buku. Mereka menyebut buku rangkaian kode itu dengan sebutan Bubble. ya, Daddy. Setelah itu, Pat pergi ke tempat Clem untuk memberi AO. Tapi anehnya, Stan mindik-mindik ngikutin Pat di kegelapan. Just one bottle, that's all. Lalu keesokan harinya, Clem mengajak Stan melihat koleksinya. Clem memiliki banyak koleksi bayi binatang yang sudah mati dan diawetkan di dalam toples. Dan dia juga punya satu bayi manusia di antara koleksi bayi-bayi binatang itu. Enoch. Fucker killed his mother right at childbirth. Clem juga memiliki banyak koleksi alkohol, dari yang beracun sampai yang benar-benar bisa diminum, dan itu hasil buatannya sendiri. Clem mengatakan kalau kotak berwarna merah adalah alkohol kayu, sangat beracun dan bukan untuk diminum. Sedangkan kotak berwarna biru adalah alkohol yang dibuat dari tebu yang dimasak 2 kali. Lalu Clem menawarkan minuman racikannya sendiri kepada Stan. Namun Stan tidak mau karena dia tidak pernah meminum alkohol. Cemen banget lu bro, anjir. Scene berpindah ke rumah Pat, di mana Stan datang membawa 6 botol alkohol kayu yang diberikan Clem untuk pertunjukan Pat. Dan dalam kesempatan itu Stan meminta Pat untuk mengajarkan trik rahasianya. I'd love to learn anything that you want to teach me. So anybody's asked me to teach them anything. Have a good day. Lalu Stan pergi untuk melihat pertunjukan Molly. Dan keesokan harinya Stan menemui Molly untuk mengutarakan idenya untuk pertunjukan Molly, sebuah kursi listrik. Dan sepertinya Molly tertarik dengan ide Stan itu. Singkat cerita, Stan sudah membuatkan kursi listrik dan ditunjukkan sebagai hadiah untuk Molly. So good. He's onto something. Sure. Karena Stan terlalu dekat dengan Molly, Bruno menegur Stan karena Bruno merasa memiliki tanggung jawab kepada Molly yang tidak lain adalah anak dari teman Bruno. I promised him I'd take care of the girl. Hurt that girl. You get them all. Tapi Stan tidak terlalu mendengarkan Bruno. Dia malah ngajakin Molly berdansa malam harinya. Dan dalam kesempatan itu juga Stan ngajak Molly untuk pergi dari karnaval dan memulai hidupnya berdua. Dan Stan berjanji kalau dia akan memiliki pertunjukannya sendiri. If you let me, I want to give you the world and everything in it. You're dreaming. Tapi Molly tidak berkata apa-apa dan pergi. Lalu scene berganti di mana ternyata orang aneh itu mulai sekarat karena luka di kepalanya akibat pukulan Stan waktu dia kabur. Dan Clem mengajak Stan untuk meninggalkannya di depan sebuah pintu gereja sebelum orang itu mati. Setelah itu mereka berdua pergi ke restoran untuk makan malam. Clem mengatakan kalau orang aneh itu sebenarnya adalah gembel yang dia pungut lalu diberikan doktrin dan opium sampai orang itu menjadi aneh seperti itu. Opium really sinks its claws. You tell him, I got a little job for you. It's a temporary job. You give him time to think that over while you're talking. Lalu scene berpindah di mana Stan dan Pat sedang membereskan barang setelah pertunjukan mereka. Pat yang gak bisa tidur meminta Stan untuk membeli alkohol tebu kepada Clem. Lalu Stan pun pergi. Namun dia mengambil alkohol itu sendiri karena terlihat Clem yang lagi berbicara dengan istrinya dengan gembira karena Clem sudah memiliki orang aneh yang baru. Dan ketika dia kembali, ternyata Pat sudah tertidur.
Stan yang sangat ingin diajari trik-trik dari Pat, dia melihat Baboom yang terletak di meja. Tapi tiba-tiba Pat bangun dan melarangnya untuk menggunakan trik yang dia miliki karena bisa membuat seseorang menjadi arogan, kata Pat. I stopped doing the act. Good God-fearing people. You lie. You lie. You lie. Setelah diceramahi, Stan pun pergi. Dan keesokan harinya, hal yang sangat tidak diduga terjadi. Pat ditemukan sudah mati di samping komedi puter. Lanjut, singkat cerita, suatu hari pada saat Stan lagi buang sampah, dia melihat rombongan polisi yang akan merazia karnaval itu. Stan bergegas memberitahu kepada Clem. Lalu Clem segera menyembunyikan orang aneh miliknya kepada polisi yang pada saat itu ingin menangkap Molly karena berpakaian senonoh. Tiba-tiba Stan datang dan memakai trik yang sudah diajarkan Pat kepadanya. Dia berbicara seolah-olah bisa membaca hidup polisi itu. My mother. I see it. Dan malam harinya, mereka berpesta atas keberhasilan Stan mengelabui polisi itu. Saat Stan bertemu Molly, tiba-tiba saja Molly berkata kalau dia siap untuk pergi dari karnaval itu bersama Stan. Tentu saja itu membuat Stan cengar-cengir, girang gak karuan. I'm ready, Stan. Ready for what? We all ready, are we? Stan. Dan Bruno datang dan menghajar Stan. Tapi Molly mengatakan kalau mereka sama-sama suka dan mereka akan pergi. And I'm leaving with him. I love him. I'm leaving. Don't you understand? Sebelum pergi, Stan menemui Zina untuk mengembalikan Baboom milik Pat. Tapi Zina tidak mau dan mengatakan kalau Stan berhak atas buku Baboom itu. No. Worked hard for it. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, ternyata Stan sukses meneruskan permainan Pat bersama Molly. Suatu hari saat Stan melakukan pertunjukan, ada seorang wanita yang tiba-tiba mengatakan kalau permainan Stan adalah tipuan. Dan dia mencoba untuk mematahkan tipuan itu dengan menghalangi Molly berkomunikasi dengan Stan. To communicate between the two of you. There are no tricks involved, madam. What is inside the bag? Untung saja tebakan Stan benar karena jam terbangnya yang sudah sangat tinggi. Small pistol. Tapi karena Stan merasa wanita itu mengancam pertunjukannya, Stan menggunakan trik memanggil roh dari anak seorang bapak yang ada di sana. Dan dia pura-pura jatuh karena kehabisan energi untuk menyudahi pertunjukannya malam itu. You suffered a loss of dear one not long ago. And how? What was that about? I do not know. Dan tidak disangka, ternyata bapak-bapak itu malah menemui Stan di belakang panggung. Dia adalah seorang hakim bernama Kimball. Ya, Hakim Kimball. Dan wanita tadi juga ternyata datang bersama hakim itu. Hakim Kimball menginginkan konsultasi pribadi kepada Stan. Lalu Stan berjanji akan menemui Hakim Kimball di rumahnya. Tapi wanita itu yang ternyata seorang psikolog bernama Lilith memberikan kartu namanya. Setelah pertemuan itu, Molly marah dengan Stan karena Molly tahu kalau pertunjukan Stan selama ini adalah tipuan. Go away. Singkat cerita, Stan pergi menemui Dr. Lilith di apartemennya. Gak disangka Stan membuka triknya kepada Dr. Lilith. Dia mengungkapkan bagaimana dia bisa tahu ada pistol di dalam tas Dr. Lilith. Dan alasan Stan datang adalah ambisinya kepada Hakim Kimball. Dia merasa jika dia bisa membantu Hakim Kimball, maka namanya akan menjadi lebih besar lagi karena Hakim Kimball adalah orang penting di kota itu. Dr. Lilith mengatakan kalau istrinya Hakim Kimball adalah pasiennya. Stan menawarkan untuk bekerja sama atas nama uang dan mereka bersepakat. I'll give you something. You tell me the truth and don't lie. Shoot. Lalu suatu hari, Lilith memulai menerapkan ilmu psikolog yang dia miliki kepada Stan. Dia juga merekam semua pembicaraan dengan Stan malam itu.
Dalam analisis yang dilakukan Dr. Lilith kepada Stan, ternyata Stan mengatakan hal yang gak diduga. Ternyata Pat mati karena meminum alkohol kayu yang diberikan oleh Stan. Lalu Stan pergi karena dia tidak kuat untuk mengenang masa lalunya. Pete. But it was a mistake. Saat dia di apartemen, ternyata Bruno, Mayor, dan Zina datang berkunjung. Lalu Zina mengatakan jangan melakukan pertunjukan hantu. Stan mengira kalau Molly yang mengatakan hal itu kepada Zina, tapi Zina mengatakan kalau Molly tidak berkata apa-apa. Kartu tarotlah yang memberitahunya. Lalu Zina mengeluarkan kartunya dan meramal Stan. Dalam ramalan kartu tarot itu mengatakan kalau Stan akan mendapatkan kehancuran, tapi Stan tidak mempercayainya. Impending danger, an urgent choice. It's upside down. I fixed it. Lalu scene berpindah ke rumah Hakim Kimball di mana Stan melakukan trik pertunjukan hantu kepada istri Hakim Kimball. Istri Hakim Kimball ini merasa tertekan mentalnya akibat anaknya meninggal di medan perang. Lalu Stan mengatakan kalau roh anak itu ada di situ dan mereka akan berkumpul lagi suatu saat nanti. Speak to him. Father wanted you to enlist. I did not. Lalu setelah itu Stan ke tempat Dr. Lilith. Dia membawa uang hasil bayarannya dan membaginya 50-50 untuk Dr. Lilith. Tapi Dr. Lilith mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan uang itu. Lalu Stan menitipkan uang itu di brankas Dr. Lilith. Dan mereka pun menganu sebagai perayaan keberhasilan Stan. Oh, I know you will. Ternyata Hakim Kimball mengenalkan Stan kepada temannya yang bernama Ezra Grindel. Ezra pernah menjadi pasien Dr. Lilith. Dr. Lilith mencoba memperingati Stan karena Ezra orang yang tidak stabil dan penuh pengaruh di kota itu. Namun Stan tidak mempedulikannya. Scene berpindah di kediaman Ezra Grindel. I'm Ezra Grindel. Ezra Grindel langsung mengeluarkan mesin deteksi kebohongan alias poligraf. Lalu Stan pun mulai dites dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. What's your name? Stanton Carlisle, 1941. Saat pertanyaan itu agak sulit, Stan memulai aksinya seolah-olah ada roh istri Ezra datang. Are you in contact with the beyond? Before we go on, she communicate with somebody. It's a female presence. Stan lagi-lagi berhasil menggunakan triknya untuk mengelabui orang besar. Setelah itu, Stan pergi ke tempat Dr. Lilith. Dia menanyakan informasi lanjutan tentang Ezra. Namun Dr. Lilith agak takut dan dia coba memperingati Stan. Namun Stan tetap ingin melanjutkan permainannya. Saat Dr. Lilith di toilet, Stan mencetak kunci lemari rekaman Dr. Lilith. Lalu Stan lagi-lagi nganu sama si Lilith. Setelah itu, Stan masuk ke kantor Dr. Lilith saat tempat itu kosong dan dia mendengarkan rekaman saat Ezra masih menjadi pasien Dr. Lilith. Ezra Grindel, therapy session number 4. Dan Stan juga mencari informasi tentang Ezra. Setelah itu, Stan mendatangi Ezra dan mencoba mengelabuinya lagi. Kali ini Ezra benar-benar ingin bertemu dengan roh dan dia mampu membayar berapapun yang Stan minta. Tentu saja ini membuat Stan makin menggebu-gebu. Your sins are great. Singkat cerita, Stan menunjukkan dokumen-dokumen tentang istri Ezra yang sudah mati kepada Molly. Dan ternyata istri Ezra mempunyai kemiripan wajah dengan Molly. Lalu Stan merayu agar Molly mau membantunya dengan menyamar sebagai hantu istri Ezra. Tapi tiba-tiba pengawal Ezra datang dan meminta Stan untuk ikut menemui Ezra untuk ritual sesi pertamanya. Cheap, pal. I care for that man. That should scare you.
Nggak disangka Ezra ngamuk karena dia tidak menginginkan basa-basi. Dia sangat ingin bertemu dengan roh istrinya. Oh, what the fuck? Stan langsung pulang dan meminta Molly segera bisa mempersiapkannya. Tapi Molly menemukan skets wajah Dr. Lilith di buku Stan. Lalu scene berpindah ke kediaman Hakim Kimball. Istri sang hakim mengakhiri hidup mereka berdua karena perkataan Stan kalau mereka akan bersatu lagi di dunia lain bersama anaknya. Kembali ke apartemen Stan, ternyata Molly kabur karena dia melihat sketsa Dr. Lilith. Lalu Stan mengejar Molly ke terminal. Dan dia terus merayu dan berbohong kepada Molly agar dia bisa kembali dan membantu pertunjukan hantunya. I'm scared, Stan. So scared sometimes I can't even breathe. Oh, everybody's left me in my life. Don't leave me, please. Singkat cerita, pertunjukan akan dimulai. Bertempat di Taman Ezra, Stan memulai aksinya memunculkan roh dari istri Ezra. Setelah Molly keluar dengan tampilan seperti hantu, hal yang tak terduga terjadi. Ezra langsung memeluk Molly dan Molly tidak kuat dengan kebohongannya. Sorry. Akhirnya Ezra mengetahui kalau Stan sedang menipunya. Ezra pun kalap dan menampar Molly. Akibatnya Ezra harus tewas di tangan Stan. Pengawal Ezra datang, dia pun harus tewas di tangan Stan. Stan dan Molly pun kabur. Di tengah perjalanan Molly meninggalkan Stan, lalu Stan pergi ke tempat Dr. Lilith untuk mengambil uangnya. Tapi apa yang terjadi? Dr. Lilith mencuri uangnya dan menjadikan Stan permainan psikologinya. Dan Stan dicap memiliki delusi. Try to understand these delusions. Stan mencoba membunuh Dr. Lilith, tapi satpam keburu datang. Kini Stan menjadi buronan di kota itu. Lalu dia pergi ke stasiun kereta dan menyelinap di kereta yang mengangkut ayam. Dan Stan sekarang menggembel. Dia mencoba melamar pekerjaan di sebuah karnaval, namun dia diterima jika dia mau menjadi orang aneh. Sorry, brother. It's too old-timey. Of course, it's only temporary. A real geek. I was born for it. Dan film pun habis. Oke, gimana filmnya? Gue saranin buat kalian semuanya untuk menonton full movie-nya. Sudah pasti itu, karena filmnya lumayan lah ya buat menghibur kekosongan-kekosongan yang ada di hati. Ya. Oke, segitu aja kali ini. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi dari kita. Oke, segitu aja. Salam mantap movie.